Sehingga banyak sekali jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Umrawati untuk menjadikan Ibu Umrawati percaya bahwa yang di dalam tubuhnya itu adalah ibunya, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar jika di dalam tubuhnya Ibu Umrawati banyak sekali jin khusus untuk yang menjadikan ketakutan terhadap itu masuk ke otaknya Ibu Lili. Dan itu selalu menggambarkan dan menjadikan kontrol otaknya Ibu Lili itu tidak bisa seperti orang normal jadinya. Awalnya sih nggak enak badan, terus kayak berasa masuk angin terus gitu ya Mas Robi ya. Udah gitu ya saya pikir udahlah masuk angin biasa, tapi terus-terusan gitu, terutama sakit kepala. Dan yang itu saya itu nggak bisa, namanya memang mandi gitu. Kalau mandi itu badan jadi meriang dan lama gitu. Oke, sebentar sebelum Ibu lanjut. Di sini di studio tamu kami semua ada yang malas mandi juga. Kalau Anda semua malas mandi, saya yakin nanti semua bereaksi satu studio ini ya. Hati-hati ya. Awalnya, cikal bakalnya waktu itu ketika nggak mau mandi, apakah memang mohon maaf kebiasaan dari kecil, ketika disuruh mandi sama orang tua selalu ngelawan, nggak mau, atau baru-baru ini saja? Awal mula sekali nih Mas Robi, saya mau cerita ya. Iya, boleh. Dari 3 tahun yang lalu itu ya saya udah biasa ngalamin nggak enak badan gitu. Nah, akhirnya itu tahun 2015 itu saya untuk pulang kampung gitu. Karena kan kebetulan habis lebaran, biasa acara mudik gitu, tapi saya ngambilnya kan habis lebaran. Nah, dari situ karena saya jujur di rumah itu, di kampung itu kan sama kakak itu ada sedikit konflik gitu ya. Ya, terus akhirnya kan kebetulan karena orang tua saya itu udah meninggal gitu, biasa saya nyekar gitu ya kalau bahasa Jawa gitu. Nah, saya di situ tuh karena nggak tahuan saya mungkin ya, saya sedih gitu. Saya di makam itu ya saya ngirimin doa buat almarhum ibu saya, tapi di situ saya sempat nangis gitu dan bilang, "Ibu kok begini, nggak ada ibu." Jadi ada konflik. Saya seolah-olah disia-siain sama saudara-saudara saya gitu. Ya udah berlalu gitu aja Mas Robi. Nah pas malamnya, karena kondisi badan saya juga lagi nggak enak badan, terus malamnya itu di rumah saya di kampung itu ibu saya tuh datang gitu. Itu awalnya saya sakit yang kayak gaib-gaib gitu di situ. Datangnya bagaimana? Datangnya itu jadi saya kalau mau tidur gitu ibu saya tuh selalu datang gitu dan bilang udah kamu ngikut saya aja gitu. Aduh. Dan sampai saya tuh nggak bisa melek sama sekali, saya tuh takut banget. Saya sampai teriak-teriak walaupun saya ada konflik sama kakak, saya tetap baik gitu. Tolong temenin saya gitu. Terus dari situ tuh saya nangis terus nangis terus. Nah akhirnya pas besoknya siang-siang juga begitu, saya ketakutan yang luar biasa yang nggak pernah saya rasain dan kesedihan yang nggak pernah saya rasakan gitu. Nah, saya nggak tahu juga nih kirimannya yang mana nih kira-kira. Bukan Mas Robi yang bisa melihat atau mungkin Iya. menganalisa. Kita langsung ketemu Pak Ustadz aja ya. Iya. Boleh? Ya, Boleh. pemirsa langsung saja saya hadirkan Aduh, Ustadz saya Danu. kebetulan ya. Pak Ustadz. Tadi ketika Pak Ustadz sembari jalan dia langsung bilang saya gemeteran. Aduh. Mulai. Astagfirullahaladzim. Ini Oke, ini tampaknya pemirsa saya langsung saja sembari mengundang bintang tamu saya hari ini ya, seorang aktor yang sudah sangat sukses sekali dan juga menjadi seorang pengusaha. Ini ada Chan Kelvin. Chan, silakan bergabung bersama saya sekarang. Istighfar dulu, Ibu. Tepuk tangan buat Chan Kelvin, boleh. Silakan, Pak. Duduk dulu, Pak. Oke. Istighfar dulu, istighfar. Jangan hilang dulu. Kita masih pengen dengar ceritanya. Boleh istighfar. Atau saya mau lihat Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz, ini bagaimana tadi mungkin Pak Ustadz sudah mendengar
sejarahnya, ada konflik juga. Diawali dengan mendoakan almarhum ibunya Pak Ustadz, malah di pemakaman Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Jadi kalau saya tadi sempat sekilas mendengar ceritanya beliau, Mbak siapa tadi? Mbak Umrohwati ya. Umrohwati Pak Ustadz. Umrohwati. Ceritanya tadi yang saya garis bawahi adalah keadaan Mbak Umrohwati dengan saudara-saudaranya itu yang menjadikan Mbak Umrohwati itu seperti tertekan istilahnya. Tetapi sebenarnya nggak apa-apa, itu kan sekedar ujian dari Allah Ta'ala. Harusnya Mbak Umrohwati lebih mengetahui bahwa ini ujian dari Allah Ta'ala melalui saudara-saudaranya. Sehingga kesedihan itu tidak berlarut-larut. Karena itulah cara Allah untuk meningkatkan keimanan Mbak Umrohwati sebenarnya melalui saudaranya, walaupun saudaranya menekan. Nah, itu kesalahan pertama di hadapan Allah. Kesalahan keduanya Mbak Umrohwati adalah berbicara dengan ibunya yang sudah meninggal di makam. Itu memang dilarang sebenarnya. Karena ibu itu sudah meninggal, itu sudah tidak ada di situ lagi, sudah posisinya itu bukan ibu, di situ di kuburan. Yang jelas itu yang dikubur itu jasadnya, di situ jasad fisik. Kemudian rohnya kembali pada Allah Ta'ala, jiwanya menunggu di alam barzakh. Kita tidak tahu. Kalau seseorang, enggak cuma Mbak Umrohwati aja, seseorang berbicara dengan orang tuanya atau kekasihnya atau siapa yang sudah mati, itu nanti yang mendengar itu adalah jin. Jin itu akan mendengar omongan kita sebenarnya. Nah, jin itulah yang nanti akan melihat. Kalau Mbak Umrohwati dalam keadaan sedih, jin itu akan ngikut sampai rumah. Makanya tadi saya sempat dengar pada waktu itu, setelah itu kesannya ibu datang terus setiap malam. Itulah jin. Dan itu dia sudah kayaknya sudah masuk ke dalam tubuhnya Mbak Umrohwati. Itu bahayanya. Jadi jin itu bisa masuk di segala posisi keadaan emosi seseorang. Jadi hati-hati, jadi betul-betul hati-hati. Makanya kalau istilahnya di kuburan maksudnya itu hanya mendoakan biasa aja. Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu boleh, Allahumma firlahu, seperti itu. Atau memang mendoakan orang tua yang sudah meninggal boleh. Ya. Yang biasa aja, di mana itu tidak ada kesan bahwa di dalam doa-doa Rasul itu tidak ada kita yang berbicara dengan jenazah yang sudah meninggal. Chan mau nanya apa? Mungkin sama Pak Ustadz kali ya. Pak, kalau misalkan emang ada ya kalau misalkan beberapa orang yang kesurupan itu kan ada yang menimbulkan berbagai macam reaksi Pak. Ketika lagi sholat kadang-kadang ada yang mungkin seperti ibu nih reaksinya pengen keluar gitu. Cuma ada beberapa juga yang ketika lagi sholat malah dia mendampingi gitu tuh Pak. Itu sebenarnya Maksudnya mendampingi apanya? kayak dia tetap ada di situ. Oh, jinnya maksudnya. Jin itu. Itu tuh beda-beda atau seperti apa sih Pak? Iya, pertanyaan bagus nih Mas Chan ya. Jadi jin yang mendampingi belum tentu dia juga muslim, ataupun muslim juga belum tentu taat. Ini hanya belum tentu aja ya, karena karakternya memang bisa beda-beda. Kemudian ada jin yang memang dia tidak kuat kalau ada orang sholat, ini biasanya relatif jinnya itu memang bukan seiman. Bukan muslim. Bukan seiman, dan jin itu biasanya liar. Liar itu liar. Liar, seperti jin yang ada di kuburan itu liar biasanya. Jadi dia mencari kesempatan bagi orang-orang yang sering meminta sesuatu di kuburan. Kuburan siapa aja, gitu ya. Makanya kalau kita itu ke mana, ke Medina untuk ini istilahnya itu umrah biasanya kan biasa ke sana. Itu biasanya kalau seseorang yang berdiri agak lama di depan kuburnya Rasul itu diusir. Ya, karena memang tidak boleh seperti itu. Nah, ini adalah memang hal-hal yang baik karena memang selama ini saya mau mengamati seseorang yang senantiasa meminta dikubur itu nanti pasti ada yang masuk ke tubuhnya. Nah, biasanya jinnya liar. Jadi jin yang memang tidak bisa dikuasai. Nah, itu kayaknya sudah ada di dalam tubuhnya Mbak Umrohwati. Pak Ustadz langsung saja kayaknya banyak banget boleh, ini numpuk ya, ya Pak Ustadz, silakan Ibu, Mas Robi pegangin ya. Ibu Umrohwati ya. Ibu sama siapa sih datang? Sama suami. Boleh didampingin aja Boleh. Pak Ustadz. Suaminya Ibu masuk yuk, ditemenin aja Bapak.
Nggak apa-apa, dampingin dari belakang aja sembari takut ibu ada apa-apa. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sini Pak. Iya, Ibu Umrawati, saya akan bantu keluarkan, ikhlas. Saya kalau boleh memberikan nasihat, jangan lagi berbicara dengan seseorang atau apapun yang sudah ada dalam kuburan karena itu sudah diincar dengan jin. Itu saya mohon, kemudian juga harus belajar untuk memahami tentang syariat yang benar. Jadi nggak cuma ikut-ikutan orang, jangan ya. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Umrawati. Ya Allah, memohon kepadamu jika di dalam tubuhnya dan sakit yang saat ini beberapa tahun belakangan ini yang mendera tubuhnya, dimohonkan agar Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Bapak mohon agak dipegang, nggak usah ikut ngaminin secara begitu Pak. Dipegang Pak, siap. Iya, dipegang aja nggak apa-apa. Iya, santai aja Pak. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika sakitnya Ibu Umrawati yang diderita, jika itu disebabkan dari kesalahan dan dosa-dosa Ibu Umrawati ya Allah, yang tanpa disengaja ataupun disengaja itu dikerjakan ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Umrawati ya Allah, amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Umrawati ya Allah, amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Umrawati ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika banyak sekali jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Umrawati ya Allah, yang masuk ke dalam tubuh Ibu Umrawati ya Allah, dari kesedihannya Ibu Umrawati yang berlarut-larut dan berkepanjangan, dan juga dari berbicaranya Ibu Umrawati dengan kuburan ibunya ya Allah, sehingga banyak sekali jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Umrawati untuk menjadikan Ibu Umrawati percaya bahwa yang di dalam tubuhnya itu adalah ibunya ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar jika di dalam tubuhnya Ibu Umrawati banyak sekali jin yang masuk dari kuburan ibunya Ibu Umrawati ya Allah, yang sudah menyatu dalam tubuhnya, yang biasa memengaruhi hatinya, yang biasa memengaruhi otaknya Ibu Umrawati ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, dengan kuasamu agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Ibu Umrawati ya Allah. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Umrawati ya Allah, amin. Aku mohon keluarkanlah dari tubuh Ibu Umrawati ya Allah, amin. Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin dari kubur yang ada dalam tubuhnya Ibu Umrawati ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah seluruh kerajaan jin yang ada dari dalam kuburnya Ibu Umrawati ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Awas. Biar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuh Ibu Umrawati ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika di dalam tubuh Ibu Umrawati ada kerajaan jin yang masuk melalui kesedihannya Ibu Umrawati ya Allah, aku mohon kepadamu, jika jin tersebut masuk melalui kepalanya Ibu Umrawati, melalui punggungnya Ibu Umrawati ya Allah, dan menyatu dengan otaknya Ibu Umrawati ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk melalui kesedihannya Ibu Umrawati ya Allah, amin. Keluarkan mereka ya Allah, amin. Keluarkan mereka dari tubuh Ibu Umrawati ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin.
Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Ibu Umrawati banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Umrawati ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah. Jika ilmu-ilmu yang dari orang tua Ibu Umrawati tersebut musyrik ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Umrawati ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Umrawati ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Umrawati ya Allah. Keluarkanlah ya Allah seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Umrawati dari orang tua sebelum Ibu Umrawati ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Ibu Umrawati banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Umrawati ya Allah, keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk dalam tubuh Ibu Umrawati. Keluarkanlah ya Allah kerajaan jin yang masuk dalam tubuh Ibu Umrawati melalui punggung, melalui kepalanya, melalui kakinya Ibu Umrawati, melalui dada dan perutnya Ibu Umrawati. Ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Ibu Umrawati banyak sekali pengobatan-pengobatan musyrik yang ada di dalam tubuh Ibu Umrawati ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Umrawati ya Allah, yang mengizinkan dengan ikhlas pengobatan-pengobatan musyrik ada dalam tubuhnya Ibu Umrawati ya Allah. Amin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh pengobatan musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Umrawati ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Umrawati ya Allah. Amin. Dan jika di tubuhnya Ibu Umrawati banyak yang mengunci amalan-amalan, di mana amalan-amalan tersebut dibaca niatnya bukan lillahi ta'ala ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau hancurkan amalan-amalan yang menyelimuti tubuh Ibu Umrawati ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu pengobatan dan amalan-amalan yang ada dalam tubuh Ibu Umrawati ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh amalan-amalan yang mengunci tubuh Ibu Umrawati ya Allah. Keluarkanlah ya Allah. Amin. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Umrawati ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Umrawati ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Umrawati ya Allah. Amin. Baik dari orang tua sebelum Ibu Umrawati ya Allah, maupun ilmu musyrik yang dimasukkan oleh Ibu Umrawati ke dalam tubuhnya ya Allah. Dan juga pengobatan-pengobatan musyrik yang tidak ada tuntunan di dalam syariat Islam dan juga sunnah Rasulullah Muhammad ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, keluarkanlah seluruh kerajaan jin yang dari kuburan ya Allah yang masuk dalam tubuh Ibu Umrawati. Keluarkanlah seluruh kerajaan jin yang ada di dalam tubuh Ibu Umrawati ya Allah, yang menguasai otaknya Ibu Umrawati, yang menguasai telinganya Ibu Umrawati, yang menguasai motorik dan otak kecilnya Ibu Umrawati, yang ada di jantung dan hatinya Ibu Umrawati,
yang ada di dada dan perutnya Ibu Umrawati, ya Allah. Keluarkan mereka semua dari tubuh Ibu Umrawati, ya Allah. Keluarkan mereka semua dari tubuh Ibu Umrawati, ya Allah. Keluarkanlah seluruh jin yang tidak manfaat bagi iman Ibu Umrawati, ya Allah. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah dari tubuh Ibu Umrawati, ya Allah, amin. Jika ada sihir tuh dan santet, ya Allah, keluarkan dari tubuhnya Ibu Umrawati, ya Allah, amin. Keluarkanlah dari tubuh Ibu Umrawati, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Ibu Umrawati, ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Umrawati, ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Umrawati, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Umrawati bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Umrawati kepadamu, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Masih bereaksi juga. Masih pusing. Udah tinggalin aja dulu. Biar dulu, tinggalin dulu. Pak Ustadz, ini total ada 6 kayaknya Pak Ustadz yang bereaksi juga ini. Banyak kesamber semua Pak Ustadz. Dan reaksinya hampir sama semua, muntah-muntah. Ini mereka yang tadinya bantu pun juga ikutan jadi kena juga. Iya. Ibu, Matanya dibuka, Ibu. Dibuka Ya, matanya. mata dibuka, istighfar sebentar. Istighfar sebentar. banyak pergerakan-pergerakan gitu Pak Ustadz ya, seperti dari tangan tadi, badan, itu proses pengeluaran itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, itu mereka keluar. Insya Allah sekarang keluar. Insya Allah dadanya mulai agak lapang, insya Allah. Gimana dadanya sekarang, Bu? Iya Pak Ustadz. Cuma Lapang ya? Kepala belakang aja. Kepala masih belakang agak aja berat, tinggal sedikit kan? Punggungnya lebih ringan? ringan. Iya, insya Allah itu. Sama di leher ini, leher Pak Ustadz masih Iya, agak kalau berat. kecekek itu Ibu pernah ngamal-ngamalin sesuatu, baca-baca. Baca itu ikhlaskan, kalau sekarang baca ayat suci, niatnya hanya lillahi ta'ala. Mau? Mau? Ikhlas? Jangan baca-baca ayat suci untuk duniawi, jangan. Lillahi ta'ala mau? Iya mau Pak Ustadz. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa Ibu Umrawati jika dalam membaca ayat suci niatnya hanya duniawi. Ampuni kesalahan dan dosanya ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita istirahatkan aja Pak Ustadz ini Ya, ya. sekarang Kayak gimana rasanya? Tenggorokannya bagaimana? Udah didoain? Barusan Udah tambahan. cuman ini, Ya nggak kayak apa-apa, agak ini masih linglung muter ya. di kepala. Pak Ustadz muter linglung gitu Iya. Pak Ustadz ya. Yang di tenggorokan sudah mulai ringan? Sama di sini masih, Di mana? di punggung sini masih. Di punggung Di atas ya. Iya. Kayak masih pengen, Apa? Pengen keluar lagi? Ini banyak yang- banget Pak Ustadz ya memang yang mendiami Pak Ustadz ya. Memang itu liar. Ini proses keluar aja, dia keluar lewat ke atas, lewat kepala. Jadi yang di pinggang itu lewat kepala. Yang di tenggorokan insya Allah agak lebih ringan. Tenggorokan gimana tadi? Sekarang gimana sekarang? Lebih plong? iya. Udah. Tinggal yang di kepala. Iya, di kepala. Yang di kepala itu sebenarnya diawali yang kesedihan yang berlarut-larut. Waktu ada persoalan dengan saudaranya itu. Nah itu dia masuk melalui ubun-ubun, kepala belakang sampai ke punggung belakang. Makanya jangan sampai seorang itu sedih yang terus-menerus. Kemudian ngalamun karena nggak ketemu solusinya, jangan. Sekarang terima aja itu ujian. Udah. Jadi Pak Ustadz, maaf saya boleh Iya, tanya Pak Pak. Ustadz. Boleh. Kan mungkin nanti setelah ibu ini dikeluarin yang isi dalam badannya itu ada kemungkinan untuk balik lagi nggak sih? Enggak. Pak? Tapi Insya Allah enggak. Insya Allah enggak, Pak, ya? Insya Allah enggak. Selama ini yang saya sering lakukan seperti itu enggak. Jadi, Malah kalau doanya salah malah ngunci ya Pak Ustadz ya. kalau doa yang di tenggorokan itu kan ada sebenarnya beliau membaca ayat suci tetapi niatnya untuk duniawi. Duniawi itu bisa aja untuk menyembuhkan, nah itu duniawi.
itu mengunci. Iya sih, Makanya terutama tadi memang menyembuhkan ya Pak Ustadz. Saya iya. kan semenjak itu saya selalu berdoa gitu terus gitu. Iya, nggak apa-apa. Sekarang Iya. kan karena tadi saya tanya kalau baca ayat suci niatnya harus lillahi ta'ala, beliau mau. Nah, ini yang ini keluar. Oke. Ini mulai ringan di sini, insya Allah nggak seperti tercekik. Ya, Hanya seperti itu. Makanya selalu saya ingatkan kalau baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Jangan untuk dunia. Udah, itu aja. ya Pak Ustadz terima kasih. Bapak titip istrinya ya, dijaga di rumah ya. Waktu kecil Lebih dekat. dipasang sesuatu di sini sama di sini, nggak tahu itu apa. Sama orang yang datang ke rumah, Lebih dekat mikrofon. temennya orang tua lah gitu ya. Usia berapa itu? Ya kira-kira kelas 4 SD. Astagfirullahaladzim. Udah gitu akrab sama jin juga dari umur kelas 5 SD. Itu. Terus orang tua juga banyak kerisnya, batu. Pokoknya orang tua klinik lah ya. Ya emang agak bisa ngobatin orang juga. Ngobatin orang juga. Punya ilmu gitu istilahnya kata orang-orang. Tapi pas nikah udah enggak itu, udah lepas sama yang gituan. Tapi pas nikah seminggu, enggak lama senikah saya sakit. Ya mungkin ilmunya lepas tapi kan jinnya kagak lepas ya. Masih nambah nempel banyak kali ya Pak Ustadz ya. Terus kalau hubungan pernikahan sama suami keganggu nggak akibat ilmu-ilmu yang pernah dipasangkan? Enggak. Oh romantis. Terus? Kalau ngomongin suami kayaknya senyum-senyum cinta banget sama suami ya. Udah saya undang aja ke dalam ya, saya dengar suaminya datang ya. Ya. Oke Bapak boleh gabung sini temani ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Silakan ya. Ibu Bapak dampingi ya. Ya, waalaikumsalam. Kesaksian Bapak bagaimana? Apa aja yang terjadi kalau boleh selain sakit-sakitnya? Sakitnya Lebih lambung. dekat lagi Bapak? Lambung sakitnya. Lambung, Ya. terus? Sama ini apa? Perih katanya gitu aja. Katanya tadi sering kerasukan juga. Iya, kemasukan itu sering. gimana kalau kemasukan itu? Kemasukan ya paling di rupiah sama dia gitu. Rukiah udah puluhan kali. Puluhan kali. Pada saat kerasukan Ibu berperilakunya bagaimana? Apa marah-marah, lompat-lompat? Jerit-jerit, Jerit-jerit. nangis, iya Jerit-jerit. gitu. Tapi sadar, tapi susah dikendaliin gitu. Oh, susah dikendalikan. Emang waktu nggak lama habis nikah ada yang ngancam, Aduh. Gimana? ada yang ngancam mau ngebunuh saya Astaga. gitu. Siapa Ibu? Ya ada seseorang aja. Seseorang aja. Mantan pacar? Ya gitulah. Oh, mantan pacar. Terus Enggak ikhlas. terus tahun 99 juga dia ngancam juga. Katanya saya dan keluarga saya liatin aja ntar juga hancur gitu katanya. Oh, mantan yang susah move on ya. Tapi Bapak juga diteror sama, mohon maaf sama, bukannya saya ngebahas masa lalu, sama mantannya Ibu, Bapak diteror juga? Enggak, saya enggak. Enggak, cuma ibu aja. Tapi belum tentu dia pelakunya Ibu Ya, ya. ya. Jadi jangan langsung berpikiran seperti itu ya, tetap husnuzon ya. Terakhir yang paling mengganggu itu apa yang terjadi di hidup? Misalkan Sekarang? apa? Sekarang kan lambung sakit banget. Itu aja. Iya, jadi ibadah juga susah gitu kan. Sama pengen ya itu kena traumanya itu, kena fobia hujan itu pengen Itu bagaimana bisa fobia hujan? tahu. Waktu kecil kan ngalamin hujan angin gitu, sering. Waktu saya kecil jadinya Bogor ya soalnya. membekas banget. Dikira saya ntar udah tua kali hilang ya, tapi malah tambah parah. Tuh. Fobia. Jadi kalau lagi hujan di luaran, Ibu ngumpet aja di rumahnya. Enggak sih, cuma jadi salah tingkah kayak gimana gitu. Salah tingkahnya bagaimana? Freak aja gitu, Ah, takut jadi aja gitu. gimana ya? Ya udah, jadi kalau lagi hujan pelukan sama bapak aja di rumah ya. Berarti nggak bisa nonton film India, Robi. Oh iya. Hujan-hujanan mulu. Karena hujan kesambar petir, Bu. Takut ya. Tapi Chan ada pertanyaan sebelum ke Pak Ustadz mungkin? Apa ya? Mungkin kalau saya sih, kalau tadi Ibu mungkin cerita kenapa-napa, apa mungkin dari mantannya, kalau kan kadang-kadang kalau misalkan kita bekas mantan itu kan mungkin dia sempat sakit hati dan mungkin ngapa-ngapain gitu. Mungkin kali ya Pak ya, saya juga nggak tahu, mungkin nanti Pak Ustadz
Saya pengen tahu aja dari Pak Ustadz kayak Iya, gimana. jangan semua masalah pribadi dibawa ke sini ya. Tolong Chan Enggak kan, Kelvin. sekali aja kan berdasarkan pengalaman saya gitu. Pengalamannya Chan Kelvin ya. Tapi Chan Maaf mudah ya, move Pak. on kok ya. Oke, udah coba Pak Ustadz mungkin analisanya silakan. Saya mau menganalisa malah ke Mas Chan. Waduh. Oh wow, boleh. Silakan Pak pasiennya Ustadz, Chan sebelah sana, Kelvin Pak. berdiri dulu di sini. Kalau saya sih ini, Mas Robi bilang jangan masalah pribadi dibawa ke sini. Mas Chan bilang enggak sih, cuma karena memang masalah pribadi saya sendiri Iya, gimana. iya, saya juga bingung Pak Chan. Bingung kan ya? Itulah kalau cinta bikin orang linglung Pak Ustadz ya. Pengalaman pribadi, Sama Pak. seperti ilmu. Silakan Pak Ustadz. Jadi sebenarnya Mas Chan yang sadar aja ngelilung. Iya. Apalagi yang tadi Ibu Lili tadi normal lah yang begitu. Normal. Itu dia sungguh dahsyat cinta masa lalunya Chan Kelvin kan Pak Ustadz. Ya. Sampai Maaf, bikin boleh linglung. langsung ke pasiennya aja, Pak. Iya. Ibu siapa tadi namanya? Wiwi Pak Ustadz. Wiwi. Oh, Ibu Dari Wiwi. Bogor. Iya Ibu Wiwi itu begini kalau dari ketakutan tentang hujan angin itu sebenarnya kalau orang pintar itu bilangnya trauma ya. Tetapi di balik trauma itu kan sering saya katakan kesedihan yang berlarut-larut itu akan menjadikan masuknya makhluk. Nah pada waktu Ibu Lili itu memang trauma dan memang kan namanya anak kecil kan nggak mampu ngerem bahwa ini nggak boleh berlarut-larut itu kan nggak bisa ya. Itu selalu teringat, mau yang gede aja teringat, kehilangan pacar aja jujur aja masih teringat ya, apalagi anak kecil nggak tahu. Nah pada waktu Ibu Lili dulu kecil seperti itu teringat dan ini ketakutan karena itu jin khusus untuk yang menjadikan ketakutan terhadap itu masuk ke otaknya Ibu Lili dan itu selalu menggambarkan dan menjadikan kontrol otaknya Ibu Lili itu tidak bisa seperti orang normal jadinya. Pak Ya Ustadz. sudah nggak apa-apa. Ibu Pak Ustadz, Wiwi, dia kok mundur loh, Pak takut Ustadz. sih sama saya. Sini mikrofonnya. Dia tadi pertama nggak mau ngeliat Pak Ustadz, sekarang dia mundur. Bapak fokus ke Ibu aja. Apanya yang sakit Ibu? Oh, apanya yang sakit? Lambungnya Tiba-tiba sakit. sama dada. Sama dada sesak. Waktu ngelihat saya itu. Bisa. Iya. Saya lihat di dalam apa sih isinya gitu. Jadi isinya memang nggak taunya itu jin pemarah itu. Oh, Jin pantas. pemarah nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Memang biasanya saya memang sering dimarahi sama jin jadi hafal saya. Ibu Wiwi, saya bantu doa mau Ibu Wiwi. Yuk dekat dengan saya yuk. Walaupun tertatih-tatih, ayo. Ikhtiar dekat dengan saya agak ke depan sini, agak dekat sebelah kanan. Ya, Lawan aja. lawan aja nggak apa-apa. Yang penting Ibu Wiwi ikhtiar. Harus berani karena Allah ya. Jin itu hanya makhluk gaib. Ibu Wiwi, aminkan doa saya. Ikhlas karena Allah Ta'ala ya. Saya akan mencoba mencabut ilmu yang ada di tubuh Ibu Wiwi. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Mudah-mudahan ya. Amin. Tenang, santai. Ingat Allah, dengarkan doa saya. Dengarkan doa saya tulus. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Wiwi, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, jika udah puluhan tahun ini di tubuhnya banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakkan diri dan hatinya dan pikiran Ibu Wiwi ya Allah. Dimohonkan sakit yang sudah puluhan tahun ini agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika di sakitnya Ibu Wiwi
disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Wiwi, ya Allah. Aku mohon ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Wiwi, ya Allah. Amin. Jika sakitnya Ibu Wiwi disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Wiwi, ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa Ibu Wiwi, ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa Ibu Wiwi, ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa Ibu Wiwi, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakitnya Ibu Wiwi sejak kecil hingga saat ini disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa ayah dan ibunya Ibu Wiwi, ya Allah, karena melakukan perbuatan-perbuatan musyrik dan mengikhlaskan masuk ke dalam tubuh Ibu Wiwi, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Ibu Wiwi, ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Ibu Wiwi, ya Allah, yang mengizinkan kemusyrikan masuk ke dalam tubuh Ibu Wiwi, ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Ibu Wiwi, ya Allah, yang mengizinkan kemusyrikan masuk dalam tubuh Ibu Wiwi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Wiwi banyak sekali ilmu-ilmu musyrik yang ditanamkan sejak kecil, baik susuk yang ada di mukanya Ibu Wiwi maupun yang di tempat lain, dan juga bacaan-bacaan, mantra-mantra, dan ilmu-ilmu yang sudah menyatu dengan otot, daging, tulang, dan darahnya Ibu Wiwi. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Wiwi, ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu, ya Allah, segala kekuatan dan daya dari ilmu-ilmu yang ada dalam tubuh Ibu Wiwi, baik yang ada di susuk di badannya Ibu Wiwi, dan juga dari unsur-unsur tumbuhan mantra yang ada di dalam tubuh Ibu Wiwi, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Wiwi, ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Wiwi, ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Wiwi, ya Allah. Amin. Dan aku mohon agar Engkau keluarkan pengobatan-pengobatan tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Wiwi, ya Allah. Amin. Dan Engkau keluarkan juga pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Wiwi, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang mengikuti ilmu-ilmu di dalam tubuhnya Ibu Wiwi, ya Allah. Keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang mengikuti ilmu-ilmu dalam tubuhnya Ibu Wiwi, ya Allah. Keluarkan seluruh jin yang tidak manfaat di dalam tubuh Ibu Wiwi, ya Allah, yang tidak manfaat untuk iman dan ketauhidannya Ibu Wiwi, ya Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidurin enggak apa-apa, Pak? Tidurin Enggak kuat, aja, Pak. nggak apa-apa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku mohon kepadamu dengan kuasa-Mu lah semuanya terjadi, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu berikan kesembuhan pada Ibu Wiwi, ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Wiwi bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Wiwi kepadamu, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Sakit ya ulu hatinya ya. Iya.
Iya. Bisa berdiri enggak? Enggak, belum bisa. Enggak apa kalau belum bisa. Bisa enggak? Sini saya bantu. Puji, tolong. Ya. Kita ngobrol sebentar aja ya. Kalau nggak sanggup nggak apa-apa, pegang mikrofonnya. Kuat nggak? Sakit ulu hatinya? Iya, sakit Dari banget. awal didoain sakit banget. Skala 0 sampai 10 berapa skalanya sakitnya? 9 ada. Waduh, sakit banget ya. Tadi minta ampun siapa Pak Ustadz? Itu ilmu yang di dalam. Oh, Jadi ilmu yang di dalam, ya nggak tahu kenapa minta ampun, tapi tidak apa-apa sih sebenarnya. oke. Karena mereka kali tahu atau kenal dengan saya. Tapi sekarang gimana dengan yang tadi perutnya? Walaupun masih kerasa nggak nyaman ya, tapi dengan yang tadi enakan mana? Enakan mana? Lebih enak ini ya. Well, setidaknya ibu udah nggak pemarah ya. Iya. Tadi mau deket dikit marah, Pak Ustadz sebut hurufnya salah dikit marah. Sehat-sehat ya, bahagia, yang penting punya bapak sabar seperti ini ya. Kalau bisa nanti pas pulang main hujan-hujanan berdua ya Pak. Enak loh Pak. Kerokan habis itu dong. Masuk angin. Semoga ibu nggak takut hujan lagi ya. Amin. Amin ya. Takut itu Bu hanya satu, takut susah makan itu aja ya. Takut sama Allah juga ya berarti. Itu betul ya. Yaudah, cepat sembuh ibu. Makasih banyak ya sama-sama Bapak. Terima kasih banyak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chan, sebutkan 3 kata deh untuk rahasia batin. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Oke. Ustadz, terima kasih banyak. Chan juga terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu buat Chan Kelvin dan juga buat Pak Ustadz. Dan pesan dari kami untuk episode pada malam hari ini adalah hati-hati karena dengan salah niat saja, alih-alih kita mendekatkan diri kepada Allah, malah kita dekatnya kepada syaitan. Kita akan bertemu di episode selanjutnya.